Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya ingin mencoba mempresentasikan perkuliahan jaringan komputer pertemuan kedua yang membahas tentang IP address dan subnetting. IP address. IP address merupakan alamat dari sebuah komputer yang dibentuk oleh sekumpulan bilangan biner yang terdiri dari 32 bit yang dibagi menjadi 4 bagian. Terdiri dari 32 bit yang dibagi menjadi 4 dan masing-masing bagian tersebut terdiri dari 8 bilangan binary. IP address merupakan sebuah identitas dari host pada jaringan komputer. IP address yang digunakan untuk keperluan LAN ataupun intranet disebut sebagai IP address lokal. Sedangkan IP address yang digunakan untuk keperluan internet disebut IP address public. IP address dibagi menjadi beberapa kelas. Ada kelas A, kelas B, dan kelas C. IP address kelas A dimulai dari 0 sampai 126 dengan subnet mask default 255.0.0/8. IP address kelas A memiliki jumlah klien yang sangat besar dibandingkan kelas-kelas IP yang lainnya. IP address kelas A mampu menampung secara bersamaan sebanyak 16.777.214 klien. Contoh IP address dari kelas A adalah 10.168 10.1/8. Dikarenakan 10 masuk di antara range kelas A di antara 0 dan sampai 126, maka 10 masuk ke dalam kelas A. Sedangkan IP address kelas B dimulai dari 128 sampai 197 dengan subnet mask defaultnya 255.0.0/16. Berikut contoh penggunaan alokasi IP address pada kelas B 172.168.10.1. Sedangkan IP address kelas C memiliki range IP address di antara 192 sampai 223 dengan subnet mask defaultnya 255.255.255.0 dengan subnet defaultnya /24. Berikut contohnya 192.168.10.1/24. Struktur dalam pembentukan sebuah IP address. IP address itu terdiri dari sebuah alamat network dan host serta alamat subnetnya. Sebagai contoh, IPv4 address contohnya 192.168.10.10. 192 sebelumnya sempat dijabarkan 192 termasuk ke dalam kelas C. Maka networknya terdiri dari 24 bit. 192 network, 168 network, 10 network. Sedangkan bit 8 terakhir digunakan untuk 10 di sini adalah untuk hostnya. Lalu IP address pun juga terbagi menjadi dua jenis. Ada IP public, ada pula IP privat. IP privat tidak dapat disalurkan untuk ke dalam jaringan internet. IP privat yang digunakan pada IP address kelas A adalah 10.0.0/8 atau 10.0.0.0 sampai 10.255.255.255. Sedangkan IP privat yang digunakan pada kelas B adalah 172.16.0.0/12 dan IP privat yang digunakan pada kelas C adalah 192.168.0.0 dengan menggunakan /16. Ada beberapa penggunaan khusus pada IPv4 ini. Jika sebelumnya kelas A dimulai dari 0 sampai 126, kelas B dimulai dari 128 sampai 191, kemana 127 itu? Alokasi IP address yang dimulai dari 127.0.0.0 merupakan IP loopback ataupun localhost.
Sedangkan ada pula APIPA, IP Private Automatic Addressing. Kalian akan mendapatkan APIPA ini ketika menghubungkan dua buah device komputer, dua buah device laptop, tanpa melakukan konfigurasi IP address pun, kedua buah perangkat laptop tersebut akan mendapatkan alokasi IP address secara otomatis yang dimulai dari 169.254.0.0/16. Berikut pembagian kelas ataupun struktur IP address yang digunakan pada IP address kelas A. IP address kelas A memiliki network sebanyak 8 bit dan memiliki host sebanyak 24 bit. N mewakili network, H mewakili host. IP address kelas A sebagai contoh. IP address kelas A kita berikan contoh 10.11.12.1 dengan subnet defaultnya 255.0.0. Keterangan 10 sebagai network, 11, 12, dan 1 merupakan host, yang artinya alamat host ini dapat dirubah agar masih dapat saling terhubung selama subnetnya masih dalam satu network. Sedangkan pembagian kelas IP address kelas B, jika kelas A terdiri dari 8 network, 24 host, dan kelas B terdiri dari 16 network dan 16 host. Network mau diwakili oleh N, host diwakili oleh H. Contoh penulisan IP address kelas B adalah sebagai berikut. 172.168 mewakili network, 10.1 adalah hostnya. IP address kelas C. IP address kelas C memiliki jumlah network yang menggunakan biner yang sangat banyak, yaitu terdiri dari 24 biner dan hanya digunakan oleh 8 bit sebagai hostnya. Berikut adalah pembagian struktur dari IP address kelas C. Dan berikut contoh penulisan alokasi dari IP address kelas C. 192.168.10 sebagai network dan 1 sebagai host ataupun client. Subnetting. Subnetting kelas A menggunakan subnet default 255.0.0 dengan CIDR/8. Kelas B 255.255.0.0/16. Kelas C 255.255.255.0/24. Nanti kalian harus dipaksakan harus menghafal CIDR ini. Jadi kita tidak akan menyebut lagi alokasi IP address 192.168.10.1 kelas C dengan subnetnya 255.255.255.0, tapi kita akan merubahnya menjadi CIDR/24. Lalu bagaimana dalam melakukan converter tersebut? /8 yang artinya terdiri dari 8 bilangan biner yang aktif. /16 terdiri dari 16 biner yang aktif. /24 terdiri dari 24 binary yang aktif. Lalu bagaimana perhitungannya? /8 ini bisa menjadi 255.0.0.0. /16 bisa menjadi 255.0.0.0. Kita coba lakukan perhitungannya. IPv4 terdiri dari 32 bilangan bit, 3, 4, 5, 6, 7, 8. IPv4 terdiri dari 32 bit dan ini harus sudah di luar kepala. Bit pertama, bit kedua, bit ketiga, bit keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8. Masing-masing urutan bit ini memiliki nilai yang berbeda. Bit pertama dengan nilai 128, bit kedua 64, bit ketiga, bit keempat, bit kelima, bit ke-6, bit ke-7, bit ke-8.
128 64 32 16 8 4 2 1. Ketika kita melihat contoh tadi slash 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 sama dengan slash 8. Lalu bagaimana subnetnya? Subnetnya dimulai dari 128 ditambah 64 ditambah 32 ditambah 16 ditambah 8 ditambah 4 ditambah 2 ditambah 1. Maka penulisannya adalah 255 0.0.0. Lalu bagaimana ketika menjadi slash 9? Slash 9 artinya ada penambahan satu binary yang baru aktif. Ini yang dinamakan dengan slash 9. Lalu apakah penulisan subnet max-nya masih sama? Tidak. Penulisannya 255 titik. Binary yang pertama adalah 128. Maka 128.0.0. Lalu bagaimana ketika berubah menjadi CBR slash 10? Binary-nya pun juga akan bertambah menjadi 10. Penulisan subnet max-nya pun juga harus berubah. Ada dua binary yang baru aktif, 128 ditambah 64 sama dengan 192.0.0. Lalu untuk slash 24 itu bagaimana? Slash 24 artinya ada 24 binary yang aktif. 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 sama dengan slash 24. Lalu bagaimana penulisannya? Penulisannya 255. Karena ketika 8 binary ini aktif secara bersamaan, maka totalnya adalah 255. 255, 255, 255, 255.0. Kalau slash 30, bagaimana penulisannya? Slash 30 berarti ada penambahan 6 buah binary bernilai 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka penulisan subnetnya pun juga harus berubah menjadi 255, 255, 255 titik 128, 192, 224, 240, 248, 252. Penggunaan CDR secara maksimal hanya boleh digunakan sampai slash 30. Tidak dapat digunakan pada slash 31 atau slash 32. Slash 30 dapat digunakan untuk melakukan pointing, redundansi VPN. Slash 31 biasanya digunakan untuk ketika terjadinya sebuah trouble. Selanjutnya, subnetting. Penggunaan subnetting dapat menentukan besarnya jumlah klien yang dapat mengakses ke dalam sebuah jaringan komputer, yang artinya subnetting dapat membatasi akses. Semakin kecil angka subnetting yang digunakan, maka semakin besar jumlah klien dapat terhubung. Jika tadi kita sempat lihat, IP address kelas A dengan subnet default slash 8 mampu menampung 16.777 sekian klien. Dan kelas C yang menggunakan subnet terbesar slash 24 defaultnya hanya mampu menampung 254 klien. Ini contoh pembagian konsep dari subnetting kelas A, kelas B, dan kelas C. Subnetting kelas C. IP address kelas C merupakan
alamat IP yang paling populer digunakan untuk melakukan konfigurasi IP address. Lalu, bagaimana penggunaan lebih rinci dalam IP address kelas C ini? IP address kelas C dimulai dengan subnet default 255.255.255.0 dan diakhiri sampai 255, 255, 255.252 atau /24 sampai /30. Contoh penggunaan subnetting. IP address 192.168.10.1 yang sudah dipastikan 192 terdapat pada range IP address kelas C dengan subnet 255.255.255.0 ataupun menggunakan CIDR/24. Pertanyaannya, berapakah jumlah network dan host yang akan terbentuk dari alokasi IP address tersebut menggunakan CIDR/24? Rumusnya, network sama dengan 2 pangkat N. N itu network dengan binary 1, tapi dihitung setelah default. Host menggunakan rumus 2 pangkat H-2. H yang artinya adalah host dengan binary 0 setelah defaultnya. Contohnya, IP address 192.168.10.1, subnet yang ditanyakan adalah /24. Berapakah network dan hostnya? Maka, untuk melakukan perhitungan jumlah network dan host yang terbentuk dari alokasi IP address di atas adalah kita menjabarkan dulu. IP address yang ditanyakan adalah /24. Berapa networknya, berapa hostnya. Untuk menentukan sebuah network, kita dapat menggunakan rumus 2 pangkat N. Sekali lagi, N adalah binary yang bernilai 1 setelah default. /24 adalah default dari kelas C. Maka 24 binary pertama kita coret. Dan N adalah 0 karena tidak ada binary bernilai 1 setelah defaultnya. 2 pangkat 0 sama dengan terdiri dari 1 network. Sedangkan hostnya menggunakan rumus 2 pangkat H-2. H ini binary bernilai 0, yang artinya 2 pangkat 8 dikurang 2. 8 diambil dari binary yang bernilai 0 sebanyak 8 buah. 2 pangkat 8 dikurang 2 sama dengan 254. 2 digunakan satunya untuk network, satunya untuk broadcast. Sampel selanjutnya. Alamat IP address 192.168.10.1/25. Berapakah network dan host yang terbentuk ketika menggunakan /25? Untuk menentukan network, rumusnya sudah dijabarkan 2 pangkat N. N adalah binary bernilai 1 setelah default. Maka kita coret 24 binary pertama. Sisanya ada 1 binary baru setelah default, 2 pangkat 1, sama dengan network yang terbentuk dari /25 sebanyak 2 network. Dan host yang digunakan pada /25 adalah 2 pangkat 7 dikurang 2 sama dengan 126 host. Sedangkan contoh selanjutnya, ketika alamat IP address 192.168.10.1 dengan /27, network yang digunakan untuk melakukan rumus 2 pangkat N. N adalah 2 pangkat 3. Maka networknya adalah 8. Sedangkan hostnya 2 pangkat H-2, 2 pangkat 5 dikurang 2. Contoh lainnya. Kita menggunakan IP address 192.168.10.1/29.
Slash 29 ketika kita jabarkan adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8 titik 8, 16, 24, 25, 26, 27, 28, 29, titik 0, titik 0, titik 0. Slash 29 artinya adalah 29 binary yang aktif. Untuk menentukan network, 2 pangkat N. N diambil setelah default. Setelah default 192 adalah kelas C. Defaultnya adalah slash 24. 1, 2, 3, 4, 5. 2 pangkat N setelah default. 2 pangkat 5. Karena ada 5 binary yang aktif setelah default. Sedangkan hostnya 2 pangkat H dikurang 2 pangkat 3. Tugas kalian, hitunglah jumlah network dan host yang akan terbentuk dari alokasi IP address di bawah ini. 192, 168, 10.1/30, 172, 168, 10.1/16 sampai soal nomor 8. Dengan ketentuan perhitungan dilakukan pada selembar kertas dan hasil perhitungan di-scan lalu upload kembali ke dalam blog Anda. Jika kita melihat pada skema jaringan yang digunakan pada gambar berikut ini, terdapat 3 buah klien yang terhubung ke dalam 1 buah perangkat switch. Klien pertama dengan alokasi IP address 192.168.10.1, klien kedua 10.2, dan klien ketiga 10.3. Ketika kita melakukan uji konektivitas antara klien pertama, klien kedua, dan klien ketiga akan dapat saling terhubung dikarenakan klien 1, 2, dan 3 masih masuk ke dalam satu network yang sama. Lalu, ketika kita merubah alokasi IP address yang digunakan pada PC 1, PC 2, ataupun PC 3. Contoh, 192, 168, 10.1/30. Sedangkan untuk PC 2 192.168.10.2/30 dan di sini 10.3. Ketika kita menggunakan subnetting /30, klien hanya dapat terhubung ke dalam jaringan hanya klien PC 1 dan PC 2 saja. Karena /30 ataupun 255, 255, 255, 252 hanya dapat menghubungkan sebanyak 2 host saja. Lalu bagaimana untuk klien dengan alokasi IP address 10.3 pada PC 3? Alamat 10.3 ini adalah alamat broadcast dari network 192.168.10.0. Ini merupakan alamat networknya. 10.1 sampai 10.2 adalah alamat host dan 10.3 adalah alamat broadcastnya. Jadi kita dapat menggunakan subnetting untuk membatasi jumlah klien yang dapat terhubung. Bagaimana ketika kita mencoba melakukan perubahan alokasi IP address agar kembali 3 klien tersebut dapat terhubung tapi dengan IP address yang lebih spesifik ataupun network yang lebih spesifik? Kita dapat menggunakan 192.168.10.1/29. Kita dapat menggunakan /29 10.2 /29 10.3. Kenapa?
Dikarenakan slash 29 mampu mendukung sebanyak 6 host. Ingat, rumusnya 2 pangkat H min 2. H itu adalah binary yang bernilai 0. Slash 32 default FPV4 dikurangi slash yang ditemukan sama dengan 3. 2 pangkat 38 dikurang 2 sama dengan 6 klien yang dapat terhubung. Sekian dan terima kasih.